Baik, selamat siang pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam Metro Plus Siang bersama saya Grace Blessing yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan tayangan yang menarik dan inspiratif. Nah, kali ini saya berada di lokasi lapangan tembak Kartika di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Nah, pertanyaannya, kenapa hari ini saya ada di sini? Karena kita akan bertemu dengan para prajurit TNI Angkatan Darat yang baru saja mengharumkan nama Indonesia dalam ajang lomba menembak internasional di Australia, Army Skills at Arms Meeting di Australia. Dan di sini adalah lokasi latihan penembak daripada prajurit TNI Angkatan Darat. Dan tentunya ini membuktikan juga bahwa penembak prajurit TNI Angkatan Darat memiliki kekuatan menembak yang diakui oleh dunia. Dan informasi untuk Anda juga pemirsa bahwa prajurit TNI Angkatan Darat kita meraih juara umum atau bisa dibilang menang telak dengan perolehan 23 emas. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad, yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Sudirman. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak siang ini? Alhamdulillah sehat. Baik, selanjutnya ada Mayor Infanteri Syafruddin sebagai Komandan Kontingen dan menjabat sebagai Kasih Ops Divisi 1 Kostrad. Selamat siang Pak Syafruddin. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, dan selanjutnya ada salah seorang penembak yaitu Letnan 2 Infanteri Poltak Siahaan. Selamat siang Pak Poltak. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya hari ini Pak ya? Sangat baik. Sangat baik. Baik, ke Pak Sudirman, masyarakat Indonesia tentunya sangat mengapresiasi daripada prestasi yang diukir oleh prajurit TNI Angkatan Darat pada ajang ASAM di Australia beberapa waktu yang lalu. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini prajuritnya siapa saja dan dari mana saja? Baik, terima kasih Pak Grace, selamat siang semuanya. Delegasi tim ASAM dari Angkatan Darat yang berangkat ke Australia terdiri dari 19 orang. Jadi ada 5 orang ini komandan kontingen dengan staf, kemudian yang 14 orang adalah petembak. Petembaknya terdiri dari 3 orang Kopassus, kemudian 9 orang dari Kostrad, 1 orang dari Kodam 3 Siliwangi, dan 1 orang dari Kodam 6 Mula Warman. Ini jumlah petembak-petembak yang berangkat kemarin ini. Ada 14 petembak, mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana proses rekrutmen sehingga memilih 14 prajurit ini untuk mewakili Indonesia di ajang ASAP? Baik, terima kasih Mbak. Jadi khususnya di Angkatan Darat, ada program pembinaan petembak ini yang diperintahkan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Seluruh satuan tempur dan bantuan tempur di Angkatan Darat melaksanakan program BINBA tersebut. Kemudian pada saat tertentu para petembak dari Kotama tersebut mengikuti lomba tembak Panglima TNI Cup, Kasat Cup, dan lomba-lomba yang lain seperti ton tangkas juga nembak. Dari sanalah kita peroleh petembak-petembak dari Kotama tersebut. Kemudian kita minta kepada Angkatan Darat dikumpulkan kemari, kemudian kita seleksi. Kita seleksi, terpilihlah 14 orang tersebut menjadi tim petembak inti dari ASAM tersebut. Demikian. Baik, dan salah satunya ada di sini ya, Pak Poltak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, pengalamannya pada saat mengikuti seleksi untuk mewakili Indonesia di Australia. Apakah mengalami kesulitan atau mungkin kesusahan? Baik Mbak, kalau boleh saya cerita, kesulitan yang paling tinggi kalau saya hadapi adalah pada saat melaksanakan seleksi. Kenapa saya bilang sulit? Karena kita berhadapan dengan duta-duta dari Kotama masing-masing yang dimana boleh kita tahu kemampuan semua prajurit TNI Angkatan Darat pada khususnya memiliki kemampuan yang hampir sama. Jadi kesulitannya di situ. Baik, jadi karena kemampuan yang sama, jadi persaingan bisa dibilang sangat ketat. Sangat Ya. ketat. Baik, ke Pak Syafruddin, bagaimana sebenarnya menilai sehingga memilih 14 prajurit ini untuk mewakili Indonesia? Baik Mbak Grace, jadi untuk memilih 14 petembak yang kita berangkatkan ke Australia itu melalui beberapa tahapan. Jadi kami ada tahapan seleksi, kemudian ada tahapan penajaman. Pada tahapan seleksi ini, 2 minggu pertama itu kita laksanakan pengecekan untuk personil yang datang, itu baik fisik maupun kesehatan. Kemudian kami lanjutkan dengan pengenalan materi yang akan kita gunakan dalam seleksi. 2 minggu berikutnya kami adakan seleksi untuk seluruh petembak.
dari hasil seleksi nilainya kita ambil. Sehingga terpilihlah 14 petembak yang akan kita bawa melaksanakan perlombaan di Australia. Setelah terpilih 14, baru kita latihkan secara full dia untuk materi-materi yang akan kita ikuti lomba di Australia tersebut. Hingga 14 itulah tim inti yang kita bawa. Baik, 14 prajurit yang terpilih ini apakah memang diharuskan sebagai peserta maksimal 14 atau memang ini adalah 14 yang terbaik dari semua prajurit yang mengikuti seleksi, Pak? Jadi untuk perlombaan di Australia itu sudah ada ketentuan bahwa personil yang kita bawa petembak adalah 14. Jadi 14 ini sendiri terdiri dari 8 penembak senapan, 2 penembak sniper, dan 4 penembak pistol. Jadi totalnya adalah 14 petembak. Baik, dan plus 5 untuk tim official, ya? Tim. Baik, untuk Pak Sudirman sebenarnya kriteria yang harus dimiliki Pak untuk menjadi seorang penembak? Jadi kriteria yang kita harapkan minimal ini oleh sebagai seorang petembak adalah yang pertama harus berbakat dia. Karena dengan bakat tersebut tentunya akan cepat untuk mencapai sasaran-sasaran yang kita harapkan. Dari mana kita melihat mereka berbakat? Kita mengikuti lomba-lomba tembak yang diadakan tersebut, Panglima TNI Cup, Kasat Cup, lomba-lomba yang lain. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua kriterianya adalah mereka harus memiliki disiplin yang tinggi. Karena pada saat latihan ini harus disiplin dengan waktu dan kegiatan. Ini kami tidak mengalami kesulitan karena prajurit pasti disiplin. Betul. Kemudian yang ketiga adalah mereka memiliki motivasi, Pak. Mereka memiliki semangat juang yang harus tinggi karena dia harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang mungkin berbeda-beda. Mereka juga memiliki, yang keempat, harus memiliki kriteria kesegaran jasmani. Dia harus memiliki kebugaran karena pada saat menembak dia tidak statis. Ada match tertentu yang harus dilakukan dengan gerakan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir mungkin dia memiliki kesehatan kejiwaan. Mereka dengan kesehatan kejiwaan tersebut mereka akan memiliki kemampuan untuk fokus terhadap materi yang kita latihkan maupun yang akan ditandingkan tersebut. Itu kira-kira 5 kriteria yang kami... 5 kriteria ya Pak ya untuk menjadi seorang penembak. Nah, Pak Polter mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya sehingga bisa menjadi seorang penembak dan mengharumkan nama Indonesia di Australia. Ya Mbak, saya kebetulan ditempatkan di salah satu satuan jajaran divisi 1 yaitu Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Para Raider. Di sanalah saya mengasah kemampuan saya karena di sana saya mendapatkan kesempatan yang sangat banyak untuk menjadikan saya seorang petembak. Dan pada saat ada kejuaraan di tingkat nasional yaitu pada tahun 2004 ada Kasat Cup, saya memperoleh juara umum perorangan dan mulai dari situ sampai sekarang saya terjun di olahraga menembak sampai ke internasional. Oke, jadi totalnya dari awal sampai sekarang sudah berapa lama Pak Polter? Kalau dihitung-hitung mungkin 11 tahun. 11 tahun ya. Baik, ke Pak Syafruddin, mungkin bisa diceritakan berapa lama tahap daripada seleksi dan juga pelatihan daripada prajurit TNI AD ini? Baik, untuk tahap seleksi kita ada 2 tahapan seleksi. Itu bulan pertama kami bagi menjadi 2 minggu pertama, kemudian 2 minggu kedua. Itu adalah tahapan seleksi. Kemudian 2 bulan berikutnya itu adalah tahap penajaman. Di tahap penajaman ini seluruh materi yang akan dilombakan itu kita latihkan seluruhnya. Baik itu senapan, pistol, sniper maupun untuk senjata otomatis. Jadi itu tahapannya dari seleksi, penajaman, sampai dengan kesiapan kita berangkat lomba ke Australia. Totalnya berapa lama Pak pada saat itu? Totalnya 3,5 bulan. 3,5 bulan Ya. Dengan sistem latihan yang setiap hari ya? Setiap hari. Baik, baiklah pemirsa, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita tetap di Metro Plus Siang. Oke, jam berapa? Jam 7. Wow. I
I could not foresee this thing happening to you. If I was hard enough into the setting sun. Siap, siap, siap. Waking a sweat again. Another day's been laid to waste in my disgrace. Stuck in my head again. Feels like I'll never leave this place. There's no escape. I'm my own worst enemy. I've given Baik pemirsa, kembali lagi di Metro Plus Siang, masih bersama saya Grace Blessing dan tentunya masih bersama Pak Sudirman, Pak Syafruddin dan juga Pak Poltak di sini. Dan kita masih membahas tentang Australia Army Skills at Arms Meeting di Australia, di mana Indonesia meraih juara umum dengan perolehan 23 emas. Tentunya ini sangat-sangat membanggakan pemirsa. Dan saya ke Pak Sudirman, mungkin bisa diceritakan latihan seperti apa atau tahap seleksi yang diberikan kepada prajurit-prajurit ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi latihan-latihan yang kita laksanakan yaitu latihan teknis menembak sendiri. Ini pasti kita lakukan kepada prajurit yang sudah dipilih. Kemudian kita melaksanakan latihan taktis, artinya melaksanakan latihan sesuai dengan match yang akan dipertandingkan di lomba tembak asam di Australia tersebut. Kemudian kita melaksanakan latihan kesegaran jasmani dalam rangka mendukung kemampuan mereka bergerak pada saat mereka melaksanakan lomba tembak. Di luar itu kita juga menggunakan perwira psikologi kita untuk melaksanakan konseling terhadap seluruh prajurit tembak, sehingga pada saatnya mereka sudah dilatih menembak dengan bagus, fisiknya bagus, kemudian memiliki ketenangan jiwa yang bagus. Demikian latihan yang kami berikan. Dan ke Pak Poltak, selain menggunakan senjata daripada pindad, teknik menembak seperti apa yang Pak Poltak gunakan saat menjadi pemenang dalam ajang lomba di Australia? Baik, Mbak. Untuk teknik menembak itu sendiri, secara umum seluruh peserta atau kontingen yang ada di Assam itu mempunyai teknik menembak yang sama. Keunggulan daripada prajurit TNI Angkatan Darat itu kita cepat mengambil keputusan yang tepat, sehingga kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan medali yang diterima 23 medali emas ya. Pak Syafruddin mungkin bisa menjelaskan ini medali emas dari match apa saja kah? Baik Mbak, jadi medali yang kita terima di sana totalnya adalah 46 medali. Jadi itu terdiri dari 23 emas, kemudian 14 perak dan 9 perunggu. Ini dari semua kecabangan itu ada di situ. Baik. Dan ke Pak Poltak, peserta dari negara mana sajakah ini yang menjadi pesaing saat itu? Ya, pada Assam 2016 ini, kalau kita lihat dari perolehan medali dan nilai-nilai yang kita temui di lapangan, Cina merupakan saingan terberat, dan kita tahu juga dia mungkin menyiapkan tim Cina tersebut dalam 1 tahun, karena dia kesertaan pada pertama dia belum mendapatkan medali, tetapi 1 tahun dia tidak ikut, baru tahun yang ketiga ini dia ikut dan mendapatkan hasil yang sangat signifikan. Bisa kita lihat dari perolehan medali emasnya tersebut dan urutan nomor 2.
Ya, Cina urutan 2 ya, dan Jepang di 3. Jadi bisa bilang ini semua Asia mendominasi pada Australia Army ini ya. Iya. Dan ke Pak Sudirman, kiat-kiat atau motivasi yang diberikan kepada para prajurit yang saat itu mengikuti perlombaan ini seperti apa, Pak? Baik, Mbak. Kita selama melaksanakan latihan di sini kita selalu bersama-sama. Kemudian saya selalu berada di tengah-tengah mereka, selalu memacu motivasi mereka sehingga mereka memiliki semangat. Karena tadi sudah kita pilih dengan 5 kriteria. Ya, betul. Kita pacu motivasi semangat untuk menang. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa menang kalau kita latihan yang keras. Ini perintah Panglima TNI demikian, perintah Kasat demikian, perintah Pangkostrat pun demikian juga. Latihkan yang keras. Tidak ada yang bisa kita tidak capai, pasti kita capai dengan maksimal. Oleh karena itu kata-kata kalau kamu bertanding, kamu harus menang. Dan kata-kata menang inilah yang dipedomani kepada prajurit kita tersebut. Dan terbukti ya Pak ya, dari tahun 2008 sampai tahun 2016, prajurit kita selalu menjadi juara umum. Selain daripada motivasi, mungkin ada hal-hal yang dilakukan khusus oleh tim untuk membuat Indonesia menjadi juara umum dari 2008 sampai 2016. Saya pikir kita selalu bersama, Mbak. Ya, bersama, kemudian kita memberikan perhatian khusus kepada prajurit. Kemarin pada saat kembali mereka dari kejuaraan tersebut, Bapak Kasat memberi bonus kepada para pemenang tersebut. Ini tentunya akan memacu mereka lebih berprestasi lagi di lomba-lomba yang akan datang. Demikian. Baik, dan Pak Syafruddin, apakah memang sudah sejak dari awal bahwa TNI AD Indonesia ini menargetkan juara umum? Ya, baik Mbak, jadi dengan terbentuknya tim, kemudian kita berlomba, itu sudah diberikan perintah dan arahan dari pimpinan kami, dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Pangkostrat, dan Bapak Panglima Divisi sendiri, bahwa pada saat kita keluar, pada saat kita berlomba, kita harus menang. Tidak ada kata lain, kita harus menang. Kembali kita bawa kemenangan. Jadi itu instruksi, tugas berangkat ke sana merupakan tugas, merupakan suatu kehormatan bagi kami, dan kehormatan itu harus kami laksanakan dengan baik. Iya. Dan untuk Pak Poltak, selaku termasuk daripada 14 prajurit yang berangkat ke sana dan keluar sebagai juara umum, kedepannya apa yang ingin dicapai mungkin? Untuk kedepannya saya tentu akan memelihara kemampuan saya dan tugas yang paling berat akan saya lakukan yaitu membuat champion shot berikutnya, terutama di jajaran divisi 1 Kostrat, tentu dengan petunjuk dari pimpinan saya. Iya, betul banget. Dan untuk Pak Syafruddin sebagai ketua kontingen ya, yang mewakili Indonesia bersama-sama di Australia, mungkin setelah kemenangan ini, apa yang ingin dilakukan ke depannya, Pak? Baik, untuk ke depan tentunya kita akan terus memelihara kemampuan menembak prajurit, karena menembaknya adalah suatu keterampilan. Kalau tidak dipelihara, dia akan hilang. Nah, untuk ke depannya, tantangannya akan semakin banyak, karena negara yang akan mengikuti lomba itu informasinya menjadi 35 negara. Untuk tahun depan ya? Untuk tahun depan, sehingga akan kita laksanakan latihan sesuai dengan instruksi dari Bapak Kasat. Kita akan melaksanakan latihan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Sebelumnya untuk tahun ini 4 bulan ya? 4 bulan. Tahun depan setahun? Setahun. Dalam artian setahun tidak bertemu keluarga, siap Pak Poltak? Siap ya. Baik, ke Pak Sudirman, kemenangan dari tahun 2008 sampai tahun 2016, juara umum. Pesan tersirat apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia? Baik, terima kasih Mbak. Khususnya kepada TNI ini, bahwa tidak ada sesuatu yang kita raih dengan gampang, dengan mudah. Kita buktikan ini dengan latihan yang keras, dengan latihan yang gigih dan sungguh-sungguh, kita bisa menang pada lomba tembak asam yang diikuti oleh negara-negara asing sekalipun dengan jumlah 20 tersebut. Itu ke dalam. Kemudian keluar, kita juga bisa membuktikan kepada dunia bahwa petembak Indonesia ini bukan petembak yang tidak handal, petembak yang hebat dengan 23 emas tersebut. Betul. Kemudian kita juga memberitahu kepada dunia bahwa produknya bangsa Indonesia
senjata yang kita gunakan senjata SS2P4, senjata G2 Combat. Ini senjata yang handal digunakan untuk lomba tembak. Buktinya pada saat lomba tembak asal tersebut. Terbukti ya. Baik, dan kita akan masih berbicara tentang Pindad. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa tetap di Metro Plus Siang. Sikap berangkat! Sikap berangkat! Sikap berangkat! Maju! Jalan! Maju! Setiap musim nanti, banyak apapun, siap tempur, maju pantang mundur. Kau saatnya yang terpilih, yakin pada Tuhan yang Maha Esa. Meraih suci dan benar, serta agung setia wali, bayangkari nusa dan bangsa, Indonesia beratas Pancasila. Dengan sabda marga teguh kalimat, biar korban jiwa raga. Sikap berangkat! Sikap berangkat! Baik pemirsa, kembali lagi di Metro Plus Siang, masih bersama saya Grace Blessing dan kita berada di lokasi lapangan tembak Kartika, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dan masih bersama Pak Sudirman, Pak Syafruddin dan juga Pak Poltak. Ini adalah prajurit TNI AD yang mengharumkan nama Indonesia di kacamata dunia. Dan tadi sebelum jeda iklan kita sempat membahas tentang senjata yang digunakan. Ini senjata yang dibuat oleh Indonesia ya. Mungkin Pak Syafruddin bisa menjelaskan. Baik Mbak, jadi pada saat perlombaan kita menggunakan produk dari Pindad, senapan SS2P4, kemudian pistol G2 Combat. Untuk senjata SS2P4 ini untuk akurasi sangat baik. Tadi seperti saya ceritakan di jarak 450 sampai dengan 450 itu dia hasilnya cukup bagus. Kemudian untuk jarak pendek pun, jarak 100, 200, 300 pun dia mempunyai akurasi yang bagus. Kemudian untuk G2 Combat, itu untuk materi-materi rapid, dia bisa diandalkan. Dengan terbukti dia di materi rapid dia memperoleh medali emas. Nah ini mungkin yang dimaksud yang ada di depan sini ya, mungkin bisa dipegang Pak, ditunjukkan kepada pemirsa di rumah. Dan mungkin bisa sambil menjelaskan sebenarnya selain daripada buatan Indonesia sudah pasti, kelebihan yang dimiliki Pak oleh senjata Pindad ini. Baik, untuk kelebihan senjata Pindad ini sudah kita buktikan di Australia. Jadi untuk jarak dekat maupun jarak jauh untuk akurasinya sangat baik. Jadi dari jarak 100 sampai dengan jarak 450 ini sudah kita buktikan karena ada match 1, 2, 3, 4, 6, 7 itulah match dari jarak 100 sampai dengan jarak 450. Nah ini sangat bagus. Ini buktikan kita memperoleh emas di match tersebut. Oke, bisa diperagakan Pak bagaimana cara menggunakan daripada senjata ini? Baik, ini senjata yang kita gunakan, ini kaliber 5,56 yang kita gunakan. Kemudian ini untuk setnya kita menggunakan teropong dari 3G-Con. Jadi untuk penggunaannya adalah setelah senjata terisi, kemudian kita kunci. Pada saat dari OIC-nya memberikan aba-aba untuk menembak, itu baru kita laksanakan untuk penembakan. Baik. Dan ini sekali lagi pemirsa produk made in Indonesia ya. Nah untuk Pak Poltak sendiri dengan menggunakan senjata buatan Indonesia ini, bagaimana perasaannya Pak? Tentu untuk kategori pertandingan di
lingkungan militer sudah bisa terbukti dengan beberapa kali kita mendapatkan juara umum. Begitu juga dengan pistol combat sudah terbukti setiap event kejuaraan menembak di militer kita sudah memenangkannya. Terbukti ya sekali lagi ya. Dan Pak Sudirman, bagaimana melihat daripada 20 negara yang mengikuti perlombaan ini? Bisa dibilang negara-negara ini juga memiliki kemampuan menembak yang bisa dibilang juga baik ya. Amerika, Australia, Cina, Jepang, dan semuanya. Bagaimana Bapak melihat Indonesia sekali lagi menjuarai umum dari tahun 2008 sampai tahun 2016, Pak? Saya melihat kesiapan, Pak. Jadi prajurit ini sudah diprogram sama Angkatan Darat, mereka latihan, kemudian mereka diadakan seleksi dengan kejuaraan-kejuaraan yang dilakukan, kemudian kita kumpulkan kemari, mereka dilatih. Latihan yang seperti sampaikan tadi, mereka continue nih latihan terus, kemudian mereka memiliki kemampuan, bukan hanya kemampuan menembak saja, tetapi bagaimana mengajari mereka supaya fokus. Itulah kami menggunakan perwira psikologi. Betul. Mereka juga harus memiliki kemampuan kebugaran jasmani. Itulah kami latihkan mereka juga kesegaran jasmaninya. Sehingga dengan latihan, dengan kesiapan fisik, dengan kesiapan jiwa, motivasi dengan semangat yang tinggi tadi, mereka punya mental juara yang sangat kuat. 20 negara yang cukup memiliki kemampuan menembak juga bagus, dengan senjata yang mereka gunakan, tentunya kita juga tidak ragu. Mereka prajurit kami ini yakin untuk menang. Ya? Nah, baik, dari 20 negara Pak, ada negara mungkin yang menjadi mungkin seperti was-was daripada tim prajurit Indonesia ini. Negara mana Pak? Kalau kemarin awal-awal yang kami perhatikan, hari-hari awal nembak ini, negara Cina khususnya, hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-6 kalau salah, kita belum dapat. Dia 4 emas, kita baru 2 perak. Kita ragu-ragu, tetapi itu bukan unggulan kita. Begitu masuk senapan dengan SS2P4-nya Pindad ini, saya yakin pada hari ke-6 kebetulan juga saya berada di Australia mendampingi anak-anak tersebut. Baru mulai kita, dari situ kita start sampai terakhir hari terakhir kita memperoleh emas banyak. Terus-terusan mendapatkan emas ya pada saat itu ya. Baik Pak Syarafuddin, mungkin pada saat mewakili prajurit TNI AD pada saat di Australia, mungkin ada hal-hal kendala yang dihadapi selama di sana Pak? Baik, untuk kendala yang kita hadapi, mungkin yang kita butuhkan adalah penyesuaian cuaca pada saat kita datang. Itu yang faktor dominan, karena cuaca sangat berpengaruh, suhu, kemudian juga dengan kecepatan angin. Itu yang kita perlu untuk penyesuaian. Kalau lain-lain masalah perlengkapan, kemudian masalah senjata yang kita gunakan, itu kita tidak ada permasalahan. Hanya kita harus menyesuaikan dengan kondisi medan yang akan kita gunakan untuk berlomba. Betul, dan bisa dibilang cuaca di Australia sama di Indonesia cukup berbanding jauh ya. Berbanding jauh. Nah, Pak Poltak, sebagai penembak, bagaimana menyesuaikan dengan cuaca yang ada di sana? Begini Mbak, untuk menyesuaikan cuaca yang di sana, karena kebetulan kita sebelum berangkat ke sana kita sudah tahu bahwa cuaca di sana itu sangat dingin. Jadi kita dari Indonesia sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk perlengkapan kita, gimana caranya tidak begitu merasakan kedinginan itu, dan kita juga melaksanakan latihan di luar di daerah-daerah yang dingin. Nah, pertanyaan saya Pak Poltak, sulit tidak menjadi seorang penembak? Tentu sangat sulit, tetapi karena kita bilang tadi, apapun tugas, sesulit apapun tugas, kita berlatih dengan keras, kita laksanakan dari hati kita dan rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Baik, siap Pak. Jadi kita perlu berlatih ya. Baik pemirsa, saat ini setelah jeda iklan ini saya akan berlatih untuk menjadi seorang penembak. Untuk itu tetap di Metro Plus Siang. Bisa ya, saya berlatih ya.
Sikap berangkat! Sikap berangkat! Sikap berangkat! Maju! Jalan! Maju! Bersama putra Nusantara lemah sampai sensasi. Setiap musim nanti, medan apapun, siap tempur maju pantang mundur. Kau saatnya yang terpilih, yakin pada Tuhan Yang Maha Esa. Meraih suci dan benar, serta agung setia wali. Bayangkari nusa dan bangsa, Indonesia beratas Pancasila. Dengan sabda marga teguh kalimat, biar korban jiwa raga. Sikap berangkat! Sikap berangkat! Baik pemirsa, kembali lagi di Metro Plus Siang, masih bersama saya Grace Blessing dan kita berada di lokasi lapangan tembak Kartika, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dan masih bersama Pak Sudirman, Pak Syafruddin dan juga Pak Poltak. Ini adalah prajurit TNI AD yang mengharumkan nama Indonesia di kacamata dunia. Dan tadi sebelum jeda iklan kita sempat membahas tentang senjata yang digunakan. Ini senjata yang dibuat oleh Indonesia ya. Mungkin Pak Syafruddin bisa menjelaskan. Baik Mbak, jadi pada saat perlombaan kita menggunakan produk dari Pindad, senapan SS-2V4, kemudian pistol G2 Combat. Untuk senjata SS-2V4 ini untuk akurasi sangat baik. Tadi seperti saya ceritakan di jarak 450 sampai dengan 450 itu dia hasilnya cukup bagus. Kemudian untuk jarak pendek pun, jarak 100, 200, 300 pun dia mempunyai akurasi yang bagus. Kemudian untuk G2 Combat itu untuk materi-materi rapid, dia bisa diandalkan, dengan terbukti dia di materi rapid dia memperoleh medali emas. Nah ini mungkin yang dimaksud yang ada di depan sini ya, mungkin bisa dipegang Pak, ditunjukkan kepada pemirsa di rumah. Dan mungkin bisa sambil menjelaskan sebenarnya selain daripada buatan Indonesia sudah pasti, kelebihan yang dimiliki Pak oleh senjata Pindad ini. Baik, untuk kelebihan senjata Pindad ini sudah kita buktikan di Australia. Jadi untuk jarak dekat maupun jarak jauh untuk akurasinya sangat baik. Jadi dari jarak 100 sampai dengan jarak 450 ini sudah kita buktikan karena ada match 1, 2, 3, 4, 6, 7 itulah match dari jarak 100 sampai dengan jarak 450. Nah ini sangat bagus. Ini buktikan kita memperoleh emas di match tersebut. Oke, bisa diperagakan Pak bagaimana cara menggunakan daripada senjata ini? Baik, ini senjata yang kita gunakan, ini kaliber 5,56 yang kita gunakan. Kemudian ini untuk setnya kita menggunakan teropong dari 3G-Con. Jadi untuk penggunaannya adalah setelah senjata terisi, kemudian kita kunci. Pada saat dari OIC-nya memberikan aba-aba untuk menembak, itu baru kita laksanakan untuk penembakan. Baik. Dan ini sekali lagi pemirsa produk made in Indonesia ya. Nah untuk Pak Poltak sendiri dengan menggunakan senjata buatan Indonesia ini, bagaimana perasaannya Pak? Tentu untuk kategori pertandingan di lingkungan militer sudah bisa terbukti dengan beberapa kali kita mendapatkan juara umum. Begitu juga dengan pistol combat sudah terbukti setiap event kejuaraan menembak di militer kita sudah memenangkannya. Terbukti ya sekali lagi ya. Dan Pak Sudirman bagaimana melihat daripada 20 negara yang mengikuti perlombaan ini? Bisa dibilang negara-negara ini juga memiliki kemampuan menembak yang bisa dibilang juga baik ya. Amerika, Australia, Cina, Jepang dan semuanya. Bagaimana Bapak melihat Indonesia sekali lagi menjuarai umum dari tahun 2008 sampai tahun 2016, Pak? Saya melihat kesiapan, Pak. Jadi prajurit ini sudah diprogram sama selalu memacu
motivasi mereka sehingga mereka memiliki semangat. Karena tadi sudah kita pilih dengan 5 kriteria, Ya, betul. kita pacu motivasi semangat untuk menang. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa menang kalau kita latihan yang keras. Ini perintah Panglima TNI demikian, perintah Kasat demikian, perintah Pangkostrat pun demikian juga. Latihan yang keras, tidak ada yang bisa kita tidak capai, pasti kita capai dengan maksimal. Oleh karena itu kata-kata kalau kamu bertanding, kamu harus menang. Dan kata-kata menang inilah yang dipedomannya kepada prajurit kita tersebut. Dan terbukti ya Pak ya, dari tahun 2008 sampai tahun 2016, prajurit kita selalu menjadi juara umum. Selain daripada motivasi, mungkin ada hal-hal yang dilakukan khusus oleh tim untuk membuat Indonesia menjadi juara umum dari 2008 sampai 2016. Saya pikir kita selalu bersama, Mbak. Ya, bersama, kemudian kita memberikan perhatian khusus kepada prajurit. Kemarin pada saat kembali mereka dari kejuaraan tersebut, Bapak Kasat memberi bonus kepada para pemenang tersebut. Ini tentunya akan memacu mereka lebih berprestasi lagi di lomba-lomba yang akan datang. Demikian. Baik, dan Pak Syarafuddin, apakah memang sudah sejak dari awal bahwa TNI AD Indonesia ini menargetkan juara umum? Ya, baik Mbak, jadi dengan terbentuknya tim, kemudian kita berlomba, itu sudah diberikan perintah dan arahan dari pimpinan kami, dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Pangkostrat, dan Bapak Panglima Divisi sendiri, bahwa pada saat kita keluar, pada saat kita berlomba, kita harus menang. Tidak ada kata lain, kita harus menang. Kembali kita bawa kemenangan. Jadi itu instruksi, tugas berangkat ke sana merupakan suatu kehormatan bagi kami, dan kehormatan itu harus kami laksanakan dengan baik. Iya. Dan untuk Pak Poltak, selaku termasuk daripada 14 prajurit yang berangkat ke sana dan keluar sebagai juara umum, kedepannya apa yang ingin dicapai mungkin? Untuk kedepannya saya tentu akan memelihara kemampuan saya dan tugas yang paling berat akan saya lakukan yaitu membuat champion shot berikutnya, terutama di jajaran divisi 1 Kostrat, tentu dengan petunjuk dari pimpinan saya. Iya, betul banget. Dan untuk Pak Syarafuddin sebagai ketua kontingen ya, yang mewakili Indonesia bersama-sama di Australia, mungkin setelah kemenangan ini, apa yang ingin dilakukan ke depannya, Pak? Baik, untuk ke depan tentunya kita akan terus memelihara kemampuan menembak prajurit, karena menembaknya adalah suatu keterampilan. Kalau tidak dipelihara, dia akan hilang. Nah, untuk ke depannya tantangannya akan semakin banyak, karena negara yang akan mengikuti lomba itu informasinya menjadi 35 negara. Untuk tahun depan ya? Untuk tahun depan, sehingga akan kita laksanakan latihan sesuai dengan instruksi dari Bapak Kasat. Kita akan melaksanakan latihan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Sebelumnya untuk tahun ini 4 bulan ya? 4 bulan. Tahun depan setahun? Setahun. Dalam artian setahun tidak bertemu keluarga, siap Pak Poltak? Siap ya. Baik, ke Pak Sudirman, kemenangan dari tahun 2008 sampai tahun 2016, juara umum. Pesan tersirat apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia? Baik, terima kasih Mbak. Khususnya kepada TNI ini, bahwa tidak ada sesuatu yang kita raih dengan gampang, dengan mudah. Kita buktikan ini dengan latihan yang keras, dengan latihan yang gigih dan sungguh-sungguh, kita bisa menang pada lomba tembak asam yang diikuti oleh negara-negara asing sekalipun dengan jumlah 20 tersebut. Itu ke dalam. Kemudian keluar, kita juga bisa membuktikan kepada dunia bahwa petembak Indonesia ini bukan petembak yang tidak handal, petembak yang hebat dengan 23 emas tersebut. Betul. Kemudian kita juga memberitahu kepada dunia bahwa produknya bangsa Indonesia, senjata yang kita gunakan, senjata SS-2P4, senjata G2 Combat, ini senjata yang handal digunakan untuk lomba tembak. Buktinya pada saat lomba tembak asam tersebut. Terbukti ya. Baik, dan kita akan masih berbicara tentang Pindad, tapi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa tetap di Metro Plus Siang.
Baik, selamat siang pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam Metro Plus Siang bersama saya Grace Blessing yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan tayangan yang menarik dan inspiratif. Nah, kali ini saya berada di lokasi lapangan tembak Kartika di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Nah, pertanyaannya, kenapa hari ini saya ada di sini? Karena kita akan bertemu dengan para prajurit TNI Angkatan Darat yang baru saja mengharumkan nama Indonesia dalam ajang lomba menembak internasional di Australia, Army Skills at Arms Meeting di Australia. Dan di sini adalah lokasi latihan penembak daripada prajurit TNI Angkatan Darat. Dan tentunya ini membuktikan juga bahwa penembak prajurit TNI Angkatan Darat memiliki kekuatan menembak yang diakui oleh dunia. Dan informasi untuk Anda juga pemirsa bahwa prajurit TNI Angkatan Darat kita meraih juara umum atau bisa dibilang menang telak dengan perolehan 23 emas. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad, yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Sudirman. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak siang ini? Alhamdulillah sehat. Baik, selanjutnya ada Mayor Infanteri Syafruddin sebagai Komandan Kontingen dan menjabat sebagai Kasih Ops Divisi 1 Kostrad. Selamat siang Pak Syafruddin. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, dan selanjutnya ada salah seorang penembak, yaitu Letnan 2 Infanteri Poltak Siahaan. Selamat siang Pak Poltak. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya hari ini Pak ya? Sangat baik. Sangat baik. Baik, ke Pak Sudirman, masyarakat Indonesia tentunya sangat mengapresiasi daripada prestasi yang diukir oleh prajurit TNI Angkatan Darat pada ajang ASAM di Australia beberapa waktu yang lalu. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini prajuritnya siapa saja dan dari mana saja? Baik, terima kasih Pak Grace. Selamat siang semuanya. Delegasi tim ASAM dari Angkatan Darat yang berangkat ke Australia terdiri dari 19 orang. Jadi ada 5 orang ini komandan kontingen dengan staf, kemudian yang 14 orang adalah petembak. Petembaknya terdiri dari 3 orang Kopassus, kemudian 9 orang dari Kostrad, 1 orang dari Kodam 3 Siliwangi, dan 1 orang dari Kodam 6 Mula Warman. Ini jumlah petembak-petembak yang berangkat kemarin ini. Ada 14 petembak, mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana proses rekrutmen sehingga memilih 14 prajurit ini untuk mewakili Indonesia di ajang ASAP? Baik, terima kasih Mbak. Jadi khususnya di Angkatan Darat, ada program pembinaan petembak ini yang diperintahkan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Seluruh satuan tempur dan bantuan tempur di Angkatan Darat melaksanakan program BINBA tersebut. Kemudian pada saat tertentu para petembak dari Kotama tersebut mengikuti lomba tembak Panglima TNI Cup, Kasat Cup, dan lomba-lomba yang lain seperti ton tangkas juga nembak. Dari sanalah kita peroleh petembak-petembak dari Kotama tersebut. Kemudian kita minta kepada Angkatan Darat dikumpulkan kemari, kemudian kita seleksi. Kita seleksi, terpilihlah 14 orang tersebut menjadi tim petembak inti dari ASAM tersebut. Baik, dan salah satunya ada di sini ya, Pak Poltak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, pengalamannya pada saat mengikuti seleksi untuk mewakili Indonesia di Australia. Apakah mengalami kesulitan atau mungkin kesusahan? Baik, Mbak. Kalau boleh saya cerita, kesulitan yang paling tinggi kalau saya hadapi adalah pada saat melaksanakan seleksi. Kenapa saya bilang sulit? Karena kita berhadapan dengan duta-duta dari Kotama masing-masing yang dimana boleh kita tahu kemampuan semua prajurit TNI Angkatan Darat pada khususnya memiliki kemampuan yang hampir sama. Jadi kesulitannya di situ. Baik, jadi karena kemampuan yang sama, jadi persaingan bisa dibilang sangat ketat Sangat ya. ketat. Baik, ke Pak Syafruddin, bagaimana sebenarnya menilai sehingga memilih 14 prajurit ini untuk mewakili Indonesia? Baik Mbak Grace. Jadi untuk memilih 14 petembak yang kita berangkatkan ke Australia itu melalui beberapa tahapan. Jadi kami ada tahapan seleksi, kemudian ada tahapan penajaman. Pada tahapan seleksi ini 2 minggu pertama itu kita laksanakan pengecekan untuk personil yang datang, itu baik fisik maupun kesehatan. Kemudian kami lanjutkan dengan pengenalan materi yang akan kita gunakan dalam seleksi. 2 minggu berikutnya kami adakan seleksi untuk seluruh petembak.
dari hasil seleksi nilainya kita ambil. Sehingga terpilihlah 14 petembak yang akan kita bawa melaksanakan perlombaan di Australia. Setelah terpilih 14, baru kita latihkan secara full dia untuk materi-materi yang akan kita ikuti lomba di Australia tersebut. Hingga 14 itulah tim inti yang kita bawa. Baik, 14 prajurit yang terpilih ini apakah memang diharuskan sebagai peserta maksimal 14 atau memang ini adalah 14 yang terbaik dari semua prajurit yang mengikuti seleksi, Pak? Jadi untuk perlombaan di Australia itu sudah ada ketentuan bahwa personil yang kita bawa petembak adalah 14. Jadi 14 ini sendiri terdiri dari 8 penembak senapan, 2 penembak sniper, dan 4 penembak pistol. Jadi totalnya adalah 14 petembak. Baik, dan plus 5 untuk tim official, ya? Tim. Baik, untuk Pak Sudirman sebenarnya kriteria yang harus dimiliki Pak untuk menjadi seorang penembak? Jadi kriteria yang kita harapkan minimal ini oleh sebagai seorang petembak adalah yang pertama harus berbakat dia. Karena dengan bakat tersebut tentunya akan cepat untuk mencapai sasaran-sasaran yang kita harapkan. Dari mana kita melihat mereka berbakat? Kita mengikuti lomba-lomba tembak yang diadakan tersebut, Panglima TNI Cup, Kasat Cup, lomba-lomba yang lain. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua kriterianya adalah mereka harus memiliki disiplin yang tinggi. Karena pada saat latihan ini harus disiplin dengan waktu dan kegiatan. Ini kami tidak mengalami kesulitan karena prajurit pasti disiplin. Betul. Kemudian yang ketiga adalah mereka memiliki motivasi, Pak. Mereka memiliki semangat juang yang harus tinggi karena dia harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang mungkin berbeda-beda. Mereka juga memiliki, yang keempat, harus memiliki kriteria kesegaran jasmani. Dia harus memiliki kebugaran karena pada saat menembak dia tidak statis. Ada match tertentu yang harus dilakukan dengan gerakan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir mungkin dia memiliki kesehatan kejiwaan. Mereka dengan kesehatan kejiwaan tersebut mereka akan memiliki kemampuan untuk fokus terhadap materi yang kita latihkan maupun yang akan ditandingkan tersebut. Itu kira-kira 5 kriteria yang kami... 5 kriteria ya Pak ya untuk menjadi seorang penembak. Nah, Pak Poltek mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya sehingga bisa menjadi seorang penembak dan mengharumkan nama Indonesia di Australia. Ya Mbak, saya kebetulan ditempatkan di salah satu satuan jajaran divisi 1 yaitu Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Para Raider. Di sanalah saya mengasah kemampuan saya karena di sana saya mendapatkan kesempatan yang sangat banyak untuk menjadikan saya seorang petembak. Dan pada saat ada kejuaraan di tingkat nasional yaitu pada tahun 2004 ada Kasat Cup, saya memperoleh juara umum perorangan dan mulai dari situ sampai sekarang saya terjun di olahraga menembak sampai ke internasional. Oke, jadi totalnya dari awal sampai sekarang sudah berapa lama Pak Poltek? Kalau dihitung-hitung mungkin 11 tahun. 11 tahun ya. Baik, ke Pak Syafruddin, mungkin bisa diceritakan berapa lama tahap daripada seleksi dan juga pelatihan daripada prajurit TNI AD ini? Baik, untuk tahap seleksi kita ada 2 tahapan seleksi. Itu bulan pertama kami bagi menjadi 2 minggu pertama, kemudian 2 minggu kedua. Itu adalah tahapan seleksi. Kemudian 2 bulan berikutnya itu adalah tahap penajaman. Di tahap penajaman ini seluruh materi yang akan dilombakan itu kita latihkan seluruhnya. Baik itu senapan, pistol, sniper maupun untuk senjata otomatis. Jadi itu tahapannya dari seleksi, penajaman sampai dengan kesiapan kita berangkat lomba ke Australia. Totalnya berapa lama Pak pada saat itu? Totalnya 3,5 bulan. 3,5 bulan dengan sistem latihan yang setiap hari ya? Setiap hari. Baik, baiklah pemirsa, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita tetap di Metro Plus Siang. Oke, jam berapa? Jam 7. Wow.
I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun. Waking a sweat again. Another day's been laid to waste in my disgrace. Stuck in my head again. Feels like I'll never leave this place. There's no escape. I'm my own worst enemy. I've given Baik pemirsa, kembali lagi di Metro Plus Siang, masih bersama saya Grace Blessing dan tentunya masih bersama Pak Sudirman, Pak Syafruddin dan juga Pak Poltak di sini. Dan kita masih membahas tentang Australia Army Skills at Arms Meeting di Australia, di mana Indonesia meraih juara umum dengan perolehan 23 emas. Tentunya ini sangat-sangat membanggakan pemirsa. Dan saya ke Pak Sudirman, mungkin bisa diceritakan latihan seperti apa atau tahap seleksi yang diberikan kepada prajurit-prajurit ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi latihan-latihan yang kita laksanakan yaitu latihan teknis menembak sendiri. Ini pasti kita lakukan kepada prajurit yang sudah dipilih. Kemudian kita melaksanakan latihan taktis, artinya melaksanakan latihan sesuai dengan match yang akan dipertandingkan di lomba tembak asam di Australia tersebut. Kemudian kita melaksanakan latihan kesegaran jasmani dalam rangka mendukung kemampuan mereka bergerak pada saat mereka melaksanakan lomba tembak. Di luar itu kita juga menggunakan perwira psikologi kita untuk melaksanakan konseling terhadap seluruh prajurit tembak, sehingga pada saatnya mereka sudah dilatih menembak dan bagus, fisiknya bagus, kemudian memiliki ketenangan jiwa yang bagus. Baik. Demikian latihan yang kami berikan. Dan ke Pak Poltak, selain menggunakan senjata daripada pindad, teknik menembak seperti apa yang Pak Poltak gunakan saat menjadi pemenang dalam ajang lomba di Australia? Baik, Mbak. Untuk teknik menembak itu sendiri, secara umum seluruh peserta atau kontingen yang ada di Assam itu mempunyai teknik menembak yang sama. Keunggulan daripada prajurit TNI Angkatan Darat itu kita cepat mengambil keputusan yang tepat, sehingga kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan medali yang diterima 23 medali emas ya. Pak Syafruddin mungkin bisa menjelaskan ini medali emas dari match apa saja kah? Baik Mbak, jadi medali yang kita terima di sana totalnya adalah 46 medali. Jadi itu terdiri dari 23 emas, kemudian 14 perak dan 9 perunggu. Ini dari semua kecabangan itu ada di situ. Baik. Dan ke Pak Poltak, peserta dari negara mana sajakah ini yang menjadi pesaing saat itu? Ya, pada Assam 2016 ini kalau kita lihat dari perolehan medali dan nilai-nilai yang kita temui di lapangan, Cina merupakan saingan terberat, dan kita tahu juga dia mungkin menyiapkan tim Cina tersebut dalam 1 tahun, karena dia keikutsertaan pada pertama dia belum mendapatkan medali, tetapi 1 tahun dia tidak ikut, baru tahun yang ketiga ini dia ikut dan mendapatkan hasil yang sangat signifikan. Bisa kita lihat dari perolehan medali emasnya tersebut dan urutan nomor 2.
Ya, Cina urutan 2 ya, dan Jepang di 3. Jadi bisa bilang ini semua Asia mendominasi pada Australia Army ini ya. Iya. Dan ke Pak Sudirman, kiat-kiat atau motivasi yang diberikan kepada para prajurit yang saat itu mengikuti perlombaan ini seperti apa, Pak? Baik, Mbak. Kita selama melaksanakan latihan di sini kita selalu bersama-sama. Kemudian saya selalu berada di tengah-tengah mereka.